Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai data statistik. Mungkin Anda sudah sering mendengar ya istilah data ini, di mana dalam sebuah proses penelitian, terutama di sini adalah penelitian kuantitatif, itu sangat kita perlukan sekali bukti-bukti atau keterangan-keterangan atau informasi-informasi mengenai sesuatu hal yang kita teliti. Nah, keterangan-keterangan atau informasi mengenai sesuatu hal itu yang kita perlukan dalam memecahkan suatu permasalahan itu disebut dengan data, atau lengkapnya itu data statistik. Nah, adapun data statistik ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, data ini dibagi berdasarkan sifatnya atau bentuknya. Berdasarkan sifatnya atau bentuknya, data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan data kualitatif atau disebut dengan data kategori, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau data yang disajikan berupa kata-kata. Misalnya, harga daging hari ini mengalami kenaikan. Di sini data hanya ini berupa kata-kata, maka dia disebut dengan data kualitatif. Atau contoh lain, produksi barang A pada perusahaan F rusak. Nah, ini juga merupakan data kualitatif. Kemudian berdasarkan sifat atau bentuknya, yang kedua ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Contohnya, data mengenai harga daging per kilo adalah 55.000. Data ini berupa angka, maka dia disebut dengan data kuantitatif. Kemudian berdasarkan sumbernya, ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu adalah data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi atau lembaga yang diteliti. Misalnya penelitian pada suatu universitas, maka data-data yang diperlukan, yang diperoleh dari dalam universitas tersebut, misalnya data mengenai dosen, mengenai jumlah mahasiswa, dan seterusnya, maka itu disebut dengan data internal. Kemudian yang kedua itu disebut dengan data eksternal, yaitu data yang dikumpulkan dari pihak lain, yaitu dari pihak luar untuk kebutuhan lembaga yang diteliti tersebut. Misalnya UIN ingin menentukan berapa banyak mahasiswa baru yang akan diterima pada tahun 2010-2011. Maka di sini dibutuhkan data eksternal, yaitu data mengenai banyaknya lulusan SMA pada tahun 2010. Kemudian bisa juga data eksternal yang lainnya yang dibutuhkan, yaitu data keadaan universitas lain di Bandung, banyaknya siswa baru di universitas lain, kemudian mungkin jurusan-jurusan yang ada di universitas lain di Bandung, dan lain-lain. Itu adalah data eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu adalah data primer, atau dia disebut juga dengan data asli, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini adalah dari respondennya. Dalam penelitian kuantitatif itu disebut dengan responden. Jadi jika peneliti itu mengumpulkan data itu secara langsung ke sumber aslinya, ke respondennya, maka dia disebut dengan mengambil data primer. Misalnya peneliti meneliti terhadap mahasiswa, kemudian si peneliti memberikan angket kepada respondennya, yaitu mahasiswa, maka dia disebut dengan mengambil data primer. Atau si peneliti langsung mewawancarai informan yang dia teliti, maka dia juga disebut dengan mengambil data primer. Kemudian yang kedua itu dia disebut dengan data sekunder, yaitu apabila data yang diperoleh itu dalam bentuk yang sudah jadi, atau data yang diambil dari data primer yang telah diolah oleh pihak yang lain, kemudian kita manfaatkan untuk tujuan yang lain. Misalnya peneliti mengambil data
penduduk dari BPS, Badan Pusat Statistik. BPS ini mengambil data primer langsung ke masyarakat. Sedangkan peneliti karena memanfaatkan data yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan oleh BPS, maka si peneliti disebut dengan mengambil data sekunder. Kemudian yang keempat, data dibagi berdasarkan waktu pengumpulannya, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu disebut dengan data silang atau cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu saja. Misalnya, pemerintah melakukan sensus pada tahun 2020, yaitu mendata mengenai jumlah penduduk Indonesia. Hanya pada tahun 2020 saja pengambilan data itu. Atau contoh lainnya yaitu mengambil data mengenai harga sembako pada bulan Desember 2020. Jadi mengambil data hanya di bulan Desember 2007 saja. Maka dia disebut dengan data cross section ya. Kemudian yang kedua itu disebut dengan data time series atau disebut juga dengan data deret waktu, yaitu data yang diambil dari waktu ke waktu secara kontinu, jadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini nanti terkumpullah data yang sejenis untuk periode waktu yang berbeda-beda. Contohnya, data mengenai angka kelahiran dan kematian tiap tahun. Misalnya dari tahun 2010 sampai 2020 ini tiap tahunnya dicatat angka kelahiran dan kematiannya hingga tahun 2020. Jadi terus menerus sampai satu periode tertentu gitu ya. Ya, itu tadi macam-macam data. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengumpulkan data statistik ini? Berdasarkan banyaknya data yang nanti akan kita ambil dalam statistika itu ada dua cara untuk pengumpulan datanya. Yang pertama itu disebut dengan sensus. Sensus ini adalah mengambil data secara menyeluruh dari sebuah populasi. Sedangkan apa itu definisi populasi? Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang dibatasi oleh suatu ciri atau kriteria tertentu. Nah, banyaknya objek yang ada dalam sebuah populasi itu disebut dengan ukuran populasi. Simbolkan dengan N besar ya. Nanti untuk selanjutnya jika ada simbol N besar itu adalah ukuran populasi. Kemudian cara pengumpulan data yang kedua yaitu dengan sampling atau disebut juga dengan pengambilan sampel, yaitu hanya mengambil sebagian saja dari anggota populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut. Adapun banyaknya objek dalam sebuah sampel itu disebut dengan ukuran sampel, yang nantinya akan kita simbolkan dengan N kecil. Ini gambaran antara populasi, sampel, dan sampling ini ya. Jadi ada sebuah populasi, kemudian apabila kita hanya mengambil sebagian saja dari populasi ini, maka kita disebut dengan melakukan sampling atau kita mengambil sampel. Jika kita melakukan sensus itu tidak masalah ya, karena semua data populasi itu kita ambil. Nah, di sini kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana sampling ini dilakukan agar populasi ini bisa terwakili dengan baik ya. Nah, di sini kita akan mempelajari ada beberapa teknik dalam mengambil sampel ini ya, atau disebut dengan teknik sampling. Jadi teknik sampling secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan probability sampling atau disebut juga dengan sampling acak. Kemudian yang kedua disebut dengan non-probability sampling atau disebutnya dengan sampling tidak acak atau non-random sampling. Jadi probability sampling atau random sampling atau sampling acak ini adalah sebuah teknik pengambilan sampel secara acak di mana peluang setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel itu diketahui besarnya dan tidak nol. Atau ringkasnya, ini adalah teknik pengambilan sampel secara acak
di mana semua anggota populasi itu mempunyai kesempatan untuk terpilih menjadi anggota sampel. Bagaimana bisa melakukan pengacakan ini? Ini ada beberapa cara, di antaranya yaitu kita dengan anggota populasi itu kita undi gitu ya. Ini seperti arisan ya, yaitu kita tuliskan bisa nomor atau nama anggota dalam populasi itu, kita tuliskan di secari kertas, kemudian mungkin kita gulung, kemudian kita masukkan ke wadah, ke gelas, mungkin kemudian kita kocok dan kita keluarkan berapa banyak ukuran sampel yang kita butuhkan ya. Tetapi cara ini tidak praktis ya kalau populasinya sangat banyak, terlalu besar gitu. Alternatif lain, kita bisa menggunakan kalkulator atau kita bisa menggunakan bilangan random dari komputer ya. Salah satunya misalnya bisa menggunakan Excel. Caranya yaitu kita klik di salah satu sel, kemudian kita ketikkan itu sama dengan ran between, kemudian kita acak. Misalnya kita punya populasi sebanyak 100 ya, maka nomor urutnya itu 1 sampai 100. Maka di sini kadangkala ada yang menggunakan titik 2, kadangkala ada yang menggunakan titik koma ya. Kalau di sini saya menggunakan titik koma. Jadi tergantung masing-masing komputer ya. Misalnya kita butuh sampelnya itu sebanyak 20, maka kita tarik saja sampai baris 20. Sampai 20 ya. Maka kita dapat angka random itu. Jadi yang menjadi anggota sampel kita itu adalah yang nomor urutnya yang tercantum di sini gitu ya. Ya, itu untuk mendapatkan angka acak atau bilangan acak ya. Kemudian kita kembali lagi teknik sampling yang kedua, yaitu non probability sampling atau non random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana sampel ini dipilih sedemikian rupa sehingga tidak mewakili seluruh populasi itu dengan baik. Atau bisa juga dikatakan bahwa tidak semua anggota populasi itu mempunyai kesempatan untuk terpilih. Jadi ada anggota jadi dalam bahasa statistiknya itu ada anggota populasi yang peluangnya 0 gitu ya untuk terpilih itu. Adapun keuntungan jika kita menggunakan probability sampling ini, kita mempunyai sebuah populasi, kemudian kita akan mengambil sebagian saja dari populasi ini, yaitu kita akan mengambil sampel. Apabila pengambilan sampel ini kita lakukan dengan menggunakan teknik sampling acak atau probability sampling tadi, maka keuntungannya di sini kita bisa melakukan generalisasi. Artinya bahwa dari data sampel ini kita bisa membuat kesimpulan secara umum untuk populasinya. Jadi dari data yang sedikit kita bisa membuat kesimpulan untuk data yang lebih besarnya gitu ya. Yaitu untuk data populasinya. Itu bisa kita lakukan generalisasi ini apabila kita menggunakan teknik sampling acak atau probability sampling. Jadi jika kita menggunakan teknik sampling tidak acak, maka kita tidak bisa melakukan generalisasi ini. Jika menggunakan sampling tidak acak, maka kesimpulan yang kita dapatkan itu nanti hanya berlaku untuk sampel ini saja. Sampel ini saja, tidak bisa dilakukan generalisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam teknik sampling tadi ya. Yang pertama itu adalah bagaimana pengambilan sampling secara acak ini. Ada 4 teknik atau 4 metode ya. Yang pertama itu disebut dengan sampling acak sederhana, atau dalam bahasa Inggrisnya itu simple random sampling, maka dia disingkat dengan SRS ya. Kemudian teknik yang kedua itu disebut dengan stratified random sampling, atau disebut dengan sampling acak distratifikasi. Kemudian yang ketiga itu teknik sampling sistematik. Kemudian yang keempat
teknik sampling berkelompok atau disebut dengan cluster sampling. Sedangkan untuk yang non-probability samplingnya ini ada beberapa macam, diantaranya yaitu ada purposive sampling, ada sampling quota, ada sampling snowball, ada accidental sampling. Yang selanjutnya kita mengenal sedikit apa itu sampling acak sederhana atau SRS tadi, yaitu teknik sampling yang paling sederhana atau paling simple, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasinya itu mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel dan dilakukannya secara acak ya. Jadi setiap anggota populasi itu punya peluangnya yang sama. Yang kedua yaitu sampling acak di stratifikasi atau disebut dengan stratified random sampling, itu adalah teknik pengambilan sampel dengan membagi-bagi populasi yang tadinya itu sifatnya heterogen ke dalam lapisan-lapisan atau disebut dengan strata yang homogen. Jadi menjadi strata homogen ya. Dan dari setiap lapisan itu nanti dipilih sampel secara acak. Jadi dibuat lapisan-lapisan dulu, dibagi-bagi dulu ke dalam lapisan yang homogen, kemudian dari tiap lapisan itu diambil sampel secara acak. Jadi setiap lapisan itu terwakili nanti. Kemudian yang ketiga disebut dengan sampling sistematik, yaitu suatu metode pengambilan sampel di mana unsur pertama saja dari sampel itu dipilih secara acaknya, sedangkan unsur selanjutnya itu diambil secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Yang keempat yaitu sampling berkelompok atau cluster sampling, atau ada juga yang menyebutnya dengan area sampling, yaitu di mana teknik ini bisa kita gunakan apabila jika kita tidak punya data lengkap mengenai anggota populasinya, misalnya penelitian di mahasiswa, nah kita tidak punya data lengkapnya gitu ya, jadi tidak tersedia gitu ya. Dan selain itu teknik cluster sampling ini bisa kita gunakan apabila objek yang akan diteliti itu sangat luas atau tersebar secara geografis. Jadi misalnya penelitiannya mengenai mahasiswa sosiologi seluruh Indonesia. Ini kan ada yang di Bandung mungkin ya, ada yang di Jakarta dan di wilayah Indonesia lainnya gitu ya. Yang jadi wilayahnya sangat luas. Maka kita bisa menggunakan cluster sampling ini. Maka di sini unit sampling tadi, yaitu anggota populasi tadi, itu kita golongkan ke dalam kelompok-kelompok atau disebut dengan cluster tadi, atau berdasarkan wilayah tadi, area. Kemudian dari kelompok itu kita ambil sampel secara acak, sampel kelompok tadi secara acak, maka kita peroleh sampel kelompok ya. Kemudian unit-unit sampling dalam kelompok yang terpilih itu diteliti semua sebagai sampel. Jadi ya, unit-unit sampling atau subpopulasi kelompok yang terpilih tadi itu diteliti semua sebagai sampel. Misalnya terpilih klaster yang Bandung misalnya, maka semua mahasiswa sosiologi yang di Bandung itu menjadi sampel kita gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sampling tidak acak tadi ya, ada purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti atau sekelompok pakar. Kemudian ada yang disebut dengan sampling kuota, yaitu teknik sampling dengan mengambil sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga snowball sampling ya, yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya itu kecil kemudian membesar, di mana dalam penentuan sampel pertama itu dipilih dari 1 atau 2 orang, kemudian 2 orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sampai sampelnya ini banyak. Teknik sampling snowball ini digunakan karena sulit untuk mendapatkan sampelnya. Biasanya untuk penelitian sensitif
seperti misalnya penelitian mengenai misalnya perilaku LGBT. Di sini kan agak sensitif, kita tidak punya data secara pastinya ada berapa orang, maka kita mencari mungkin 1-2 orang yang pelaku LGBT yang ini, kemudian dari 1-2 orang ini merekomendasikan temannya gitu ya, mengajak temannya untuk menjadi objek penelitian kita. Misalnya masing-masing satu, maka kita dapat ya 4 menjadi 4, kemudian dari 4 orang ini kita minta kembali ditunjukkan masing-masing, misalnya memberikan 1 atau 2 orang dan seterusnya sampai sampelnya membesar ya. Kemudian yang keempat yaitu accidental sampling, yaitu teknik sampling yang pemilihan anggota sampelnya itu dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan dijumpai dan dipandang orang yang dijumpai itu cocok dijadikan sumber data. Jadi di sini biasanya accidental sampling ini disebut dengan sampling seadanya gitu ya. Jadi seketemunya saja, terutama di penelitian sejarah ya, biasanya menemukan benda-benda yang kebetulan ada saja gitu. Seringkali ada yang bertanya, berapa sih banyaknya ukuran sampel yang harus diambil itu ya? Ya sebenarnya tidak ada ketentuannya ya, berapa minimal ukuran sampel yang bisa kita ambil itu. Intinya itu bahwa besarnya sampel itu sebaiknya memang sebanyak mungkin ya. Semakin besar sampel yang kita ambil itu mendekati populasinya, maka sampel yang diambil itu akan semakin representatif, sehingga peluang kesalahan generalisasinya itu semakin kecil. Jadi semakin banyak semakin bagus ya. Hanya ada beberapa faktor ya yang bisa kita pertimbangkan kalau dilihat dari sudut non statistiknya ya, di luar perhitungan statistik. Itu yang pertama, banyaknya sampel ini ditentukan oleh waktunya ya. Jadi kalau tergantung penelitian kita itu berapa lama gitu ya. Jika waktunya lama, kita bisa mengambil sampel yang lebih banyak. Jika waktunya sempit, maka sampelnya juga lebih sedikit. Kemudian yang paling penting juga mempertimbangkan biayanya juga, karena jika kita mengambil sampelnya banyak, maka kita butuh biaya yang banyak juga, yang besar juga gitu ya. Kemudian ya berkaitan juga dengan tenaganya juga ya, yang membantu dalam pengambilan data itu ya. Kemudian pertimbangan lainnya yaitu tergantung dari ketersediaan unit samplingnya. Ya seringkali kalau di bidang kedokteran mungkin susah untuk mencari unit samplingnya, susah mencari orang yang mau dijadikan objek, maka mungkin tidak bisa banyak-banyak gitu. Kemudian ukuran banyaknya sampel yang kita ambil itu juga dilihat dari sudut statistiknya. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama dari homogenitas datanya, keragaman datanya. Jika datanya seragam gitu ya, maka sedikit saja sudah cukup gitu. Jika sangat heterogen, maka semakin besar ukuran sampel yang harus kita ambil. Kemudian tipe sampling yang digunakannya ya, tergantung tadi ya, apakah SRS, stratified atau yang lainnya itu. Kemudian sifat penelitiannya, yaitu apakah penelitiannya itu bersifat komparatif, non komparatifnya, ataukah asosiatif gitu ya. Kemudian bergantung juga dari tingkat presisi yang dikehendakin si peneliti, ataupun tingkat kesalahan yang bisa ditolerir gitu ya. Jadi jika semakin besar tingkat presisinya, maka semakin besar juga ukuran sampel yang diambil. Atau jika semakin besar tingkat kesalahannya, maka semakin kecil ukuran sampel yang kita perlukan. Ya, itu berdasarkan dari sudut statistiknya. Kemudian ini ada beberapa cara yang mungkin paling sering digunakan, sebenarnya cukup banyak. Yang pertama itu di sini menggunakan, salah satunya itu adalah rumus dari Slopin ya, yaitu ini N kecil, ini adalah ukuran sampelnya, sama dengan N besar, ini berarti adalah ukuran populasinya, kemudian dibagi dengan N besar dikali D kuadrat, itu adalah bound of error yang ditolerir. Biasanya kita bisa menggunakan 1%, 5%, atau 10%. Jadi bound of error ini adalah
tingkat kesalahan yang bisa ditolerir ya. Jadi semakin kecil semakin bagus sih. Jika semakin kecil maka ukuran sampelnya semakin besar juga gitu ya. Jadi ukuran sampel yang akan kita ambil nanti akan semakin besar juga. Kemudian ditambah 1 gitu ya. Atau bisa juga dengan menggunakan tabel ukuran sampel dari Kirchhoff-Morgan. Ya, ini yang disebut dengan tabel ukuran sampel dari Kirchhoff-Morgan ya. Cara menggunakan tabel ini, misalnya kita mempunyai populasi sebanyak 500. Maka sampel yang bisa kita ambil itu adalah sebanyak 217. Ya, kalau menurut Kirchhoff-Morgan ini. Atau misalnya kita punya ukuran populasi yaitu N-nya itu adalah 1500, maka kita lihat di sini 1500, maka berapa banyaknya ukuran sampel yang bisa kita ambil? Kita lihat di kolom sebelahnya, yaitu ada sebanyak 306. Maka sampel yang bisa kita ambil sebanyak 306 ya. Dan seterusnya. Ya, demikian materi kita mengenai data statistik, yaitu bagaimana pengumpulan data dan pengambilan sampel ataupun menentukan ukuran sampelnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.